warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahida, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Makassar. Saat ini saya mengajar di UPTD SMP Negeri 3 Parepare dan mengajarkan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Video ini dibuat sebagai pemenuhan uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Bersama dengan ini saya sertakan video pembelajaran yang telah saya lakukan dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning pada materi struktur teks iklan, mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Mohon kiranya saran dan masukan terkait tentang video pembelajaran yang telah saya lakukan. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Nadaku semua? Baik. Tadi jam pertama belajar apa? Bahasa Inggris. Berarti jam selanjutnya ini kita akan lanjutkan dengan pelajaran bahasa Indonesia. Masih semangat ya? Masih. Oke, masih semangat. Mudah-mudahan kalian tetap pertahankan semangat itu sampai nanti jam pelajaran bahasa Indonesia berakhir. Nah, untuk mengawali pelajaran kita hari ini seperti biasa, sebagai umat yang beragama, ketika kita memulai sesuatu, tentunya kita harus awali dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa untuk pelajaran kita? Oke, silakan. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Membaca doa belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, tadi kita sudah mengawali dengan membaca doa. Ibu akan lanjutkan, Ibu akan mengabsen satu persatu untuk mengecek kehadiran dari anak-anak semua. Abdullah Syakib Sofian, Adelian Wirianata, Aira Puja Syahwa, Adi Sulistiono, Andi Alfira Afrika Amal, Andi Ahmad Abra, Andi Ashar, tidak hadir ya? Andi Purana Mustafa, Andi Fazlan Istiawan. Kita mau pacu dulu semangatnya biar semangat mengikuti pelajaran kita hari ini. Kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Nanti Ibu akan tayangkan liriknya dengan audionya. Kalian ikuti dan kita menyanyi secara bersama-sama. Paham ya? Baiklah, sekarang silakan berdiri, ambil posisi berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekarang kita akan masuk ke materi kita hari ini. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu terkait tentang struktur teks iklan. Ini yang akan kita bahas pada pelajaran hari ini. Ada indikator pencapaian dan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Nah, ini
inilah kompetensi dasar dari materi tentang struktur teks iklan. Bisa kalian simak di layar. Jadi sekarang kita akan belajar KD 3.4, yaitu menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan atau poster yang membuat bangga dan motivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Adapun indikator pencapaian yaitu 3.4.3 menguraikan struktur teks iklan yang membuat bangga dan motivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Sampai di sini paham? Paham. Ini adalah indikator pencapaian kita untuk materi hari ini. Nah, inilah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Yaitu nanti Ibu akan menayangkan sebuah video iklan yang berdurasi singkat. Kalian tolong simak dengan baik-baik karena setelah nanti menyimak video akan ada beberapa pertanyaan sebagai stimulus awal untuk kalian lebih memahami materi yang akan kita pelajari. Kemudian nanti akan ada beberapa contoh berita yang bisa kita ambil dari surat kabar yang sudah Ibu siapkan. Nah, setelah kalian menyimak video kemudian membaca beberapa contoh iklan, kalian dapat menguraikan struktur teks iklan yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca. Jadi untuk pertemuan kali ini bukan hanya sumber belajar kita dari buku paket, tapi kita juga akan menggunakan surat kabar dan kita akan berselancar di internet dengan menggunakan handphone untuk mencari berbagai kajian terkait tentang struktur teks iklan. Itu yang akan kita laksanakan. Sampai di sini ada pertanyaan? Semua jelas ya? Alur yang akan kita lakukan untuk hari ini.
beberapa pesan dan nasihat yang bisa kita ambil. Baiklah, Ibu akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait tadi dengan tayangan videonya. Pertanyaan pertama, tadi dalam video iklan apa yang terdapat dalam video tadi? Angkat tangan. Yo, yang lain. Oke, Ridwan silakan. Gopay dengan Alfamart. Sudah betul ya? Nah, menurut kalian tadi apakah pesan yang terdapat dalam video itu bisa tersampaikan? Maksudnya begini, kan tadi ada videonya kan dalam bentuk sebuah cerita singkat. Nah, apakah dari cerita singkat itu inti dari video, inti dari isi dalam video tersebut jika dikaitkan dengan iklan itu bisa dipahami oleh penonton? Ada yang bisa menjelaskan? Silakan. Jadi menurut saya dalam iklan tersebut sudah tersampaikan semua hal yang ingin disampaikan. Jadi di iklan tersebut itu tersampaikan hal yang terkait dengan Gopay yang dimana aplikasi Gopay itu biasa tersediakan di Alfamart. Nah, dalam iklan tadi itu diceritakan sebuah cerita singkat yang dimana terkait dengan orang tua. Nah, cerita yang diceritakan oleh anak SD tadi disampaikan dengan baik sebab menurut cerita yang dijelaskan di dalam video tadi tersebut menjelaskan bahwa aplikasi Gopay itu dapat memberikan pelayanan yang lebih lancar atau memberikan pelayanan yang lebih bermutu kepada masyarakat, sehingga dalam memberikan atau membeli sesuatu hal yang ada di Alfamart dapat melancarkan pembelian. Oke, betul. Sangat lengkap ya jawabannya. Jadi di balik cerita dalam video tersebut ada dua hal yang ingin disampaikan dalam video iklan itu. Bagaimana pemanfaatan Gopay dan bagaimana pengaplikasiannya, penggunaannya kita berbelanja di Alfamart. Ada yang pernah menggunakan Gopay pada saat berbelanja di Alfamart? Ada? Oh, belum ada. Jadi setelah menonton video tadi mudah-mudahan ada ya. Kita bisa download aplikasinya di Play Store ya. Ibu pun belum menggunakan, lebih senang membayar dengan pakai uang cash. Itu lebih aman ya. Oke, baiklah. Nah, apa kaitannya video tadi dengan materi yang akan kita pelajari? Nah, di awal video tadi sudah ada muncul di awal ya, tampilan awal sudah ada muncul tulisan iklan apa yang akan diiklankan dalam video tersebut. Sudah ada ya, langsung ada tadi tulisan Gopay dengan Alfamart. Berarti sudah bisa kita baca. Oh, iklan ini intinya adalah untuk mempromosikan pengaplikasian Gopay di Alfamart. Terus apa kaitannya dengan struktur iklan? Ingat, struktur iklan itu kita ibaratkan seperti manusia. Ada kepalanya, ada tubuhnya, dan ada kakinya. Bukan ekornya, kakinya. Nah, ini yang akan kita bahas. Apakah di setiap iklan yang kita temukan, baik itu di media cetak, media elektronik, apakah sudah memuat semua struktur dalam teks iklan? Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Jelas? Oke, kembali kita ke PPT. Pembelajaran yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah menyimak video. Tadi sudah kita lakukan. Kemudian yang kedua tanya jawab. Tadi setelah kalian menonton video ada beberapa pertanyaan yang Ibu lontarkan. Kemudian pembentukan kelompok belajar nanti akan kita lakukan. Kemudian kalian lakukan diskusi kelompok berdasarkan kelompok masing-masing yang sudah terbentuk dan presentasi hasil diskusi.
bagian yang menurut kalian merasa nyaman untuk mempresentasikannya. Satu orang yang bertugas mempresentasikan. Anggota kelompok yang lain melakukan kunjungan ke kelompok lain. Paham? Paham. Selanjutnya adalah bagian akhir adalah refleksi pembelajaran. Kita akan merefleksi apa yang kalian dapat dari pelajaran hari ini. Terus apakah itu hal yang baik, apakah hal yang buruk, terus hal apa yang dari yang kalian dapat itu yang akan kalian bagikan kepada teman-teman kalian. Ya, cukup jelas ya. Baiklah, sekarang kita akan pembentukan kelompok. Di sini sudah ada terbentuk 5 kelompok. Jadi Ibu ingin kalian angkat tangan siapa yang mau kelompok 1? Kelompok 1, kelompok 2? Oke, kelompok 2. Kelompok 3? Oke, kelompok 4. Kenapa ini kelompok 4 kurang semangat? Semangat. Ya, ayo. Ya. Oke. Jadi kelompok 1, 2, 3 dan 4. Oke. Sudah siap ya? Nah, inilah kegiatan diskusi yang akan kalian lakukan. Yang pertama, nanti tiap kelompok mengambil bahan dan alat yang sudah digunakan. Ibu sudah siapkan bahan dan alatnya, tinggal kalian ambil. Nanti setiap kelompok ambil media presentasi berupa karton, kemudian ambil surat gambar, ambil spidol, gunting, dan lem. Ya. Untuk surat kabarnya nanti kalian gunakan, carilah iklan yang terdapat dalam surat kabar tersebut. Kemudian kalian gunting. Minimal kalian harus mencari 2 contoh iklan yang berbeda. Masih ingat kan jenis-jenis iklan? Kalau di media cetak ada iklan kolom, iklan baris. Nah, silakan dicari. Ada juga iklan display ya. Nah, silakan dicari. Nah, nanti itu mau diapakan? Kita lanjutkan. Setelah kalian itu mencari juga referensi di internet dengan menggunakan handphone kalian. Kalian cari dulu referensi terkait tentang struktur iklan. Kalian cari yang mana itu yang masuk dalam struktur iklan. Setelah itu baru kalian cari 2 contoh iklan di surat kabar. Kalian gunting. Nah, berdasarkan referensi struktur iklan yang kalian dapatkan, kalian cermati contoh iklan yang kalian pilih. Kemudian kalian tentukan, oh bagian ini namanya ini, bagian ini namanya ini. Paham ya? Berdasarkan struktur iklan, berdasarkan referensi yang kalian dapat di internet. Sudah ada bayangan? Oke. Setelah itu kalian tuangkan di flip chart ya, atau karton yang sudah Ibu siapkan. Kalian hias semenarik mungkin ya. Paham ya? Paham. Nah, setelah itu akan dipresentasikan seperti tadi yang Ibu sampaikan alur dalam presentasi. Oke, sekarang silakan setiap kelompok mengambil bahan dan alatnya. Silakan satu orang setiap kelompok. Surat kabarnya sebanyak-banyak mungkin. Kalian cari. Dia bawa 5 surat kabar. Siapa yang belum datang perwakilannya? Oke, ambil surat kabar sebanyak-banyak mungkin biar lebih banyak kalian. Cantik banget. Lagi. Ambil lagi. Ini kakak sudah ambil surat kabar?
kertas. Kalian tulis nama kelompok dengan anggotanya. Silakan didesain semenarik mungkin. Kemudian untuk bagian di atasnya kalian tulis struktur teks iklan. Silakan dinaikkan handphonenya. Boleh sekarang cari referensinya di internet terkait tentang struktur teks iklan. Kalian harus tuliskan lebih dulu ya. Tuliskan lebih dulu yang mana saja termasuk struktur teks iklan. Bagian dalam struktur teks iklan. Karena nanti kalian mau jabarkan ini bagian ini namanya, ini bagian ini ya. Bu. Sudah dapat referensinya tadi di sini? Cari dulu. Ini sudah dapat iklannya. Kalau bisa cari iklannya.
Baiklah Nandaku semua, tadi Ibu perhatikan setiap kelompok sudah menyelesaikan tantangan yang diberikan, sudah mendapatkan jawaban dari setiap permasalahan yang didiskusikan di tiap kelompok masing-masing. Nah sekarang silakan nanti setiap kelompok, perwakilan dari setiap kelompok untuk menempelkan media presentasi yang sudah dibuat. Dan setiap kelompok perwakilannya ada 2 orang yang bertanggung jawab untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kemudian anggota kelompok yang lain nanti melakukan kunjungan ke setiap kelompok sesuai dengan instruksi dari Ibu. Paham ya sampai di sini ya? Nah, jadi silakan sekarang 2 orang yang bertugas untuk mempresentasikan. Silakan boleh bergerak untuk menempelkan media presentasinya. Silakan sekarang itu nanti dibawa pada saat kunjungan ke kelompok. Dan justifikasi adalah bagian akhir yang berisi penjelasan yang memudahkan publik mengakses barang dan jasa. Dari ini ini adalah orientasinya, judul atau bagian awal yang berisi penjelasan. Ini adalah penjelasannya membahas inti dari apa yang ingin seperti jahit dan berhadiah. Dan ini adalah justifikasi bagian akhir yang berisi penjelasan yang memudahkan publik mengakses barang atau jasa. Ran, coba yang iklan yang kedua ini, contoh iklan yang kedua ini jelaskan kenapa di situ ditulis kehilangan itu bagian orientasi. Kan tadi kan orientasi itu bagian awal ya. Nah, apa sebenarnya yang kehilangan di situ? Nah, berarti sebenarnya harusnya bagian orientasinya adalah bagian yang menunjukkan barang yang hilang. Ya. Terus dilanjutkan di bawahnya adalah bagian keterangannya ya kan. Oke, ini saja yang Ibu komentari ya, bagian orientasi seharusnya di bagian ini ya. Kemudian yang di bawahnya ini kan itu sudah masuk ke dalam tubuh iklan. Nah, ini nomor yang dihubungi berarti itu kan bagian justifikasi untuk lebih memudahkan ya. Oke, untuk bagian ini masih ada sedikit kesalahan. Nanti dipahami. Oke? Ya. Jadi ini tadi yang dipertanyakan. Jadi kelas spesial program kategorikan ini menjadi orientasi dari segala produk iklan atau segala judul iklan untuk memberikan suatu judul yang beraneka ragam. Beraneka ragam ini termasuk dalam spesial program. Nanti yang berpenjelasan yang menggunakan cerdik informasi barang atau jasa yang ini orientasi ini kebutuhan dari notifikasi. Untuk keduanya ini orientasi ini kebutuhan dan ini siap apa yang kalian dapatkan dari tiap kelompok yang kalian kunjungi. Di sini Ibu ingin bertanya ke beberapa anggota tiap kelompok, ingin bertanya apa yang didapatkan tadi ketika melakukan kunjungan, ya? Paham ya? Ya, oke, baiklah. Kelompok 2, siapa tadi yang melakukan kunjungan? Kelompok 1 Bu. Kelompok 1. Oke, kelompok 1 tadi, apa yang kalian dapatkan dari penjelasan di kelompok 2? Di kelompok 2 tadi kalian dapat salah satu struktur teks iklan adalah bagian orientasi. Itu adalah bagian awal ya. Oke. Nah sekarang kelompok 4 tadi mengunjungi kelompok 1. Apa yang kalian dapatkan tadi? satu kami mendapati bahwa orientasi yang tidak ada yang disebut ini tidak memiliki judul. Di situ ada sebuah yang
dan judulnya. Iya, betul. Dan di situ bisa terkonsentrasi karena adanya penawaran atau jasa yang dilakukan seperti promo atau kita tambah. Jadi tadi yang didapat bahwa salah satu struktur tes iklan adalah bagian orientasi. Ada bagian yang lain yang tadi? Bagian tubuh iklan. Sekarang kelompok 3. Tadi mengunjungi kelompok 4. Apa yang kalian dapat tadi di kelompok 4? Dari orientasi, justifikasi. Nah, justifikasi. Sudah paham ketiganya? Paham. Ini tadi yang sebenarnya yang kalian cari referensinya di internet, bahwa struktur iklan, teks iklan itu ada 3. Yang pertama yaitu bagian orientasi. Bagian ini berisi perkenalan dari iklan itu sendiri. Tadi kalian sudah itu tadi sudah keliling perhatikan apa yang ditampilkan di media presentasinya. Hampir semuanya sudah bagus, sudah dapat menentukan bagian iklan ini termasuk ke dalam bagian ini. Cuma ada tadi sedikit di kelompok 2. Ada tadi sedikit kelompok 3. Ada tadi sedikit kesalahpahaman mungkin pada bagian orientasi. Tapi sudah tadi didapatkan penjelasan ya. Nah, selanjutnya struktur tes iklan yang kedua adalah tubuh iklan. Ini yang sangat penting. Ya, berisi tentang nama dari suatu produk barang atau jasa yang ditawarkan. Jangan sampai ketika nanti kalian menyusun sebuah iklan, jangan sampai tidak ada nama barang atau jasa penawaran. Jadi jasa penawaran apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut. Dan yang ketiga adalah bagian justifikasi. Kalau misalnya kalian buat iklan menawarkan suatu produk, berarti kalian harus menampilkan dalam iklan tersebut ada nomor kontak, nama toko yang bisa datanya bisa dihubungi. Ya, jangan sampai lupa itu. Dari ketiga struktur ini, kenapa perlu ada? Itu digunakan untuk membangun keseluruhan dari iklan, sehingga kita dapat membuat sebuah iklan yang sempurna. Ya, jadi ketika nanti membuat sebuah iklan harus memperhatikan ketiga strukturnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah contoh iklan baris ya. Ada contohnya. Kemudian ada juga contoh teks iklan mengenai jasa. Baiklah, saya rasa Ibu rasa kalian sudah paham. Itu tadi terpampang jelas dari media presentasi yang kalian buat. Kalian sudah mampu mencari apa saja yang termasuk ke dalam struktur teks iklan, kemudian sudah mampu memilih contoh-contoh iklan yang terdapat di surat kabar dan mampu menjabarkan tiap bagian dari contoh iklan tersebut. Nah, sekarang Ibu ingin kita melakukan refleksi bersama dari proses pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Ini tidak ada kaitannya dengan materi yang kita pelajari. Ini ada kaitannya dengan perasaan apa yang kalian rasakan, apa yang kalian alami selama proses tadi mulai dari awal sampai sekarang. Ya, mungkin dari kelompok 4 ada yang bisa merefleksi apa yang dirasakan. Oke, silakan. Kami telah berdiskusi. Kami sudah memberikan pendapat kami membuat dalam satu media dan kami mempresentasikannya kepada teman-teman bahwa bagian Dari kelompok sini
ketika tadi kalian melakukan diskusi, apakah itu lebih memudahkan kalian dalam menyelesaikan masalah tersebut ketimbang jika diselesaikan secara individu? Nah, lebih mudah diselesaikan dalam diskusi. Berarti ketika belajar dalam bentuk kelompok diskusi itu akan lebih mudah ya. Nah, terus tentunya ketika diskusi tadi kan biasa ada beda pendapat, ya kan? Nah, bagaimana tadi kalian menghadapi hal tersebut? Apakah tetap dengan pendapat masing-masing atau membicarakan oh ini bagusnya seperti ini? Membicarakan, berdiskusi ya dengan temannya. Kalau di kelompok 2, bagaimana tadi pada saat diskusi? Apakah ada kendala yang dihadapi? Kami adalah mendapat banyak sekali masukan dari teman kelompok kami untuk membuat suatu tugas kelompok menjadi cepat selesai. Dan kami mendapat pengalaman di mana kita harus melakukan kerjasama saat mengerjakan tugas tersebut. Kita juga dapat mengetahui lebih dalam tentang struktur iklan. Kalian sudah kerja secara berkelompok. Nah, ini dikerja secara individu. Ini kalian selesaikan dan dikumpul pada pertemuan berikutnya. Paham ya? Baiklah, semua sudah dapat ya? Sudah paham dengan tugasnya ya? Baiklah, untuk materi hari ini Bu rasa sudah cukup dan alhamdulillah kalian sudah paham, sudah mencapai tujuan pembelajaran.